Amen. Saudara, saya memulai dengan satu cerita. Ada dua orang kakak beradik. Mereka tinggal di rumah opa oma mereka. Dan pada malam hari sebelum mereka pergi tidur, mereka berdoa. Dan setelah kakaknya berdoa dan selesai, dan adiknya berdoa. Dan adiknya melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Adiknya berdoa dengan suara nyaring. Dan kira-kira begini doa adiknya. Dikatakan, Tuhan yang baik, aku tahu engkau mau memberikan pemberian yang baik untuk aku. Tuhan, aku pingin sepeda. Terus kemudian dia meneruskan, sepeda yang warna merah. Dan Tuhan, harganya 450.000. Kakaknya bilang gini, opa sama oma mau tidur, jangan berdoa kencang-kencang. Dia bilang, enggak apa-apa, Tuhan enggak marah. Terus kemudian dia teruskan, harganya 450.000 dan Tuhan ada di Carrefour. Terima kasih Tuhan, karena engkau sudah mendengar doaku. Amin. Terus kemudian kakaknya bilang, lu kenapa kamu kok kalau doanya kok kenceng banget? Tuhan enggak perlu kenceng, Tuhan juga dengar. Terus dia bilang, Tuhan enggak perlu kenceng, opa oma perlu dengar doaku. Nah saudara, anak kecil ini punya iman besar bahwa doa yang didengar opa dan omanya punya kuasa. Nah saudara, dia tahu bahwa opa omanya mau memberi pemberian yang baik untuk dia, ya. Jadi kalau saudara di sini punya cucu dan cucu saudara berdoa nyaring, saudara mengerti apa maksudnya, ya. Dia pingin Bapak di surga dan opa di sebelah dengar, ya. Nah saudara, kalau dia berdoa nyaring, dia punya keyakinan opa yang baik, oma yang baik akan perhatikan di mana dia perlukan sepeda itu, berapa harganya supaya bisa disediakan untuk dia. Tapi seringkali kita tidak percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang lebih baik daripada opa dan oma. Ya, kita berpikir itu kan opa oma yang saya tahu baik. Itu sebabnya saudara, kita perlu mengenal Tuhan yang kita sembah. Efesus 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi hendaklah upayakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan keadaan, semua orang lagi pesimis. Ya, kita sedang masuk ke resesi, mulai dari yang di Amerika sampai yang di Eropa, merambat ke Asia, kemana-mana. Nah, tapi saudara, saya percaya tidak kebetulan, karena Tuhan tahu sebelum hal ini terjadi, dan Tuhan mau mempersiapkan anak-anaknya untuk berada di dalam dimensi yang berbeda. Saya tidak mengatakan saudara tidak akan merasakan dampak krisisnya, tapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya punya prinsip kerajaan Allah yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Nah itu sebabnya saya ingin memastikan saudara mengerti bahwa Tuhan mengatakan jangan kamu bodoh. Nah seringkali kalau kita sebagai manusia bicara bodoh, kita bicara tentang intelektual. Oh ini memangnya IQ-nya agak miring gitu loh. Ya itu namanya bodoh. Bukan itu maksud firman Tuhan. Yang firman Tuhan katakan bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara bisa pintar di sekolah, saudara bahkan bisa menganalisa banyak perkara, tapi kalau saudara tidak mengerti kehendak Tuhan, saudara bodoh. Nanti saudara akan melihat, kalau saudara membaca Alkitab, perhatikan kalau Tuhan mengatakan jangan engkau bodoh atau engkau adalah umat yang bodoh, itu tidak ada kaitannya dengan otak saudara, tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi pengenalan saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara tidak berjalan menurut kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan mengatakan bodoh amat kamu. Karena Tuhan mau menjanjikan yang baik, saudara mempercayai yang tidak baik. Itu sebabnya Tuhan katakan engkau bodoh. Saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu, perhatikan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini.
Dikatakan Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan memberikan kepada engkau kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Tuhan berikan kuasanya untuk supaya kita bisa mendapatkan kekayaan. Adalah kehendak Tuhan supaya saudara hidup dalam berkat. Itu yang pertama yang saudara perlu yakin, adalah kehendak Tuhan untuk saudara hidup diberkati. Itu sebabnya Tuhan mengajar kepada murid-muridnya pada waktu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang aku harus berdoa kalau aku lagi berdoa?" Dan Tuhan Yesus mengajarkan satu doa yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, doa ini berbunyi, "Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga." Nah, kalau saudara berpikir tentang surga, saudara tidak berpikir tentang sakit penyakit, benar? Saudara tidak berpikir tentang kelaparan di surga. Saudara tidak berpikir tentang kekurangan di surga. Dan Tuhan mengajar kita, anak-anaknya, murid-muridnya untuk berdoa, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu sama seperti kehendakmu jadi di surga, jadi di bumi." Jadi pada waktu kita berdoa, doa yang seperti itu, sesungguhnya kita juga berdoa, "Tuhan, kalau di surga ada kelimpahan, di bumi juga ada kelimpahan. Dalam hidupku ada kelimpahan." Ya, nah saudara, ada orang yang mengambil doa Bapa kami itu di ayat yang selanjutnya, di mana Tuhan mengajarkan, "Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Nah, kita mulai berdoa, "Tuhan, supaya aku tidak sombong, supaya aku rendah hati, berkati aku secukupnya." Saudara, itu doa yang paling egois. Karena kalau saudara berdoa untuk yang cukup, nah saudara tidak punya kelimpahan untuk jadi berkat untuk orang lain. Tujuan Allah memberkati saudara, tujuan akhirnya bukan untuk mengumpulkan, tapi untuk melepaskan kembali sehingga orang-orang diberkati. Pada waktu Tuhan memerintahkan kepada Abraham, dan dia katakan, "Engkau akan menjadi bangsa yang besar, dan olehmu, oleh keturunanmu, seluruh bangsa di muka bumi ini mendapatkan berkat." Tujuan berkat dalam kerajaan Allah adalah menjadi berkat. Saudara, prinsip Tuhan membuat saudara diberkati. Nah, pada waktu saudara keluar daripada prinsip Tuhan, ada waktunya sepertinya saudara menikmati berkat. Tetapi saudara tidak bisa melanggar prinsip firman Tuhan dan tetap melihat berkat dalam kehidupan saudara. Ulangan 28 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan begini, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya." Jika engkau mendengarkan baik-baik, dimulai dengan engkau mengerti, dengarkan baik-baik prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kehidupanmu akan diberkati. Saudara tidak bisa minta berkat dan hidup dengan apa yang saudara anggap baik. Kalau saudara mau masuk dalam berkat Tuhan, lakukan seperti apa yang Tuhan katakan supaya hidupmu diberkati. Karena Tuhan tidak kirim kepada saudara uang. Tuhan berikan kemampuan saudara untuk diberkati. Tuhan memberikan kepada engkau kuasa untuk mendapatkan berkat. Itu yang Tuhan berikan. Itu sebabnya saudara dan saya perlu bekerja. Itu sebabnya saudara tidak bisa di rumah melulu berdoa dan mengharapkan untuk dolar datang. Saudara, di surga tidak ada dolar, tidak ada rupiah. Berkat Tuhan datang melalui prinsip kebenaran firman Tuhan. Prinsip firman Tuhan dan prinsip dunia berbeda. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, karena mereka tidak punya pengetahuan. Lack of knowledge. Saudara, ini bukan bicara tentang binasa secara finansial karena saudara tidak tahu hukum ekonomi dunia. Tapi saudara binasa karena tidak mengerti hukum ekonomi kerajaan Allah. Saudara, banyak ahli ekonomi di dunia yang sehari-hari ini begitu pusing untuk cari solusi yang begitu rumit. Tapi ada hal yang kita perlu mengerti. Dan hari ini biar sungguh-sungguh kita dibukakan tentang prinsip kerajaan Allah yang akan membuat saudara semakin hari semakin hidup di dalam berkat
dan bukan berdasarkan keadaan yang ada di luar saudara. Saya membaca ada seorang ahli ekonomi di Amerika yang membuat satu komentar yang sangat berbeda dari kebanyakan ahli-ahli ekonomi yang ada. Dan dia mengajukan usul seperti ini. Dia katakan, saya berharap pemerintah melakukan banyak efisiensi dan mengurangi pengeluaran di beberapa area. Dan dia katakan, kita boleh mengurangi anggaran yang tidak perlu untuk masalah kesehatan. Kemudian dia akan lanjutkan, kita bahkan boleh kalau memang perlu untuk mengurangi budget dalam area pendidikan. Dan dikatakan kita boleh untuk kalau perlu untuk mengurangi anggaran militer. Kemudian dikatakan begini, kalau kita mau melihat ada perubahan dalam finansial kita, jangan kurangi bantuan untuk negara-negara lain yang memerlukan. Waktu saya membaca itu saya kaget, saya katakan wow, ini orang tidak dapatkan ini di sekolah bisnis yang bagus di Amerika. Saudara tahu di mana dia dapat prinsip ini? Dari firman Tuhan. Nah saudara, pada waktu yang lain mengatakan oke, yang paling mungkin kita potong ya untuk bantu negara lain. Ngapain wong kita lagi susah kok bantu-bantu? Bener gak saudara? Ya. Orang bilang masuk akal, wong kita susah kok bantu orang lain. Tapi justru saudara, orang ini mengerti prinsip kelimpahan masa depan ditentukan dengan taburan hari ini. Nah saudara, apa yang kita hidupi hari ini mungkin berdasarkan apa yang kita tabur di waktu yang lalu. Kita mungkin dah lupa, tapi hukum ini tidak pernah berubah. Di Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 dikatakan, Kejadian 8 ayat yang ke-22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah saudara, siang dan malam belum berhenti, dingin dan panas belum berhenti, dan hukum yang satu ini Tuhan katakan selama masih ada bumi, ada yang namanya hukum menabur dan menuai. Kalau saudara membaca di kitab Injil, ada waktu di mana Tuhan Yesus katakan begini, aku memberitahukan kepada engkau misteri tentang kerajaan Allah. Tapi kepada mereka hanya perumpamaan. Aku memberitahukan pada engkau misteri tentang kerajaan Allah. Dan kalau saudara membaca itu dan mengatakan apa yang Tuhan Yesus katakan misteri, kok saya nggak dapat misterinya. Kalau saudara membaca ayat-ayat itu sebelumnya, maka di 2 kitab Injil kalau saya nggak salah, di mana ada kata kepada engkau aku memberikan misteri tentang kerajaan Allah. Sebelumnya selalu dimulai dengan seperti ini. Ada seorang yang pergi menabur. Saudara katakan apa hebatnya? Itu sebabnya saudara miss. Saudara cari maksudnya di sini di mana ya misteri kerajaan Allah? Setelah Tuhan Yesus ngomong itu dikatakan aku sudah memberikan kunci atau the secret of the kingdom. Saudara katakan kalau sudah di mana? Ceritanya Tuhan Yesus. Persis sebelumnya. Ya itu misterinya. Saudara katakan wah itu mah bukan misteri. Anak kecil ya tahu. Itu misterinya saudara. Tuhan Yesus katakan ada seorang pergi menabur. Misteri kerajaan Allah adalah pada waktu saudara menabur, saudara menuai. Nah saudara, saya ingin mengkontraskan dengan apa yang banyak dipercaya dalam keadaan sulit di dunia ini. Ya. Dan apa komentar Tuhan Yesus tentang orang yang tidak mengerti prinsip ini. Saya mengajak saudara untuk membuka di dalam Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku akan perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku,
jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan dan minumlah dan bersenang-senanglah. Ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti. Ayat yang selanjutnya mengatakan demikianlah orang yang tidak kaya, miskin di hadapan Allah. Saudara, orang ini pasti bukan orang bodoh. Kenapa saudara? Orang ini sukses. Pasti dalam berbisnis dia pintar. Tapi kenapa Tuhan katakan orang ini orang bodoh? Karena cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang orang ini. Bagi Tuhan, dia adalah orang yang bodoh karena dia tidak mengerti tentang berkat. Dia tidak mengerti tentang kehidupan yang diberkati. Dia tidak mengerti kehendak Allah. Dia berpikir bahwa kehidupan yang diberkati adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya pada waktu dikatakan berlimpah hartanya, yang dia pertama pikirkan adalah memperbesar lumbungnya. Bagi Tuhan itu orang bodoh. Orang ini membangun rasa aman dengan seberapa banyak yang dia miliki. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengerti prinsip firman Allah, mengerti bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah seberapa banyak yang saudara tabur. Orang yang tidak menjadi penabur, yang tidak masuk di dalam misteri kerajaan Allah, tidak bisa mengerti bahwa terlebih diberkati. Itu kata Tuhan, memberi dari menerima. Terlebih diberkati, memberi dari menerima. Sudah mengatakan bagaimana mungkin? Kok memberi kok lebih diberkati? Kalau namanya saya diberkati ya namanya saya menerima. Itu yang dikatakan oleh prinsip dunia. Kalau engkau menerima engkau diberkati. Engkau berlimpah. Tapi Tuhan katakan no. Kalau engkau memberi, kalau engkau menabur, itu namanya engkau diberkati. Karena engkau akan hidup berbahagia. Saudara, orang yang tamak itu enggak bisa bahagia. Orang yang tamak itu mau sedikit lebih banyak lagi. Sifat manusia daging kita itu tamak, saudara. Kembali saya katakan, Tuhan mau hidup saudara diberkati. Itu kehendak Tuhan. Tetapi berkat kelimpahan dalam hidup saudara itu tidak bergantung berapa banyak yang saudara simpan. Tetapi berapa banyak yang saudara tabur. Saudara pernah mendengar perumpamaan Tuhan Yesus tentang hamba yang tidak setia? Hamba ini nyolong duitnya tuannya, saudara. Ya, menghambur-hamburkannya. Terus tuannya tahu loh ini perusahaan kelihatannya omsetnya naik terus, kok untungnya dikit banget. Dicek saudara, waduh yang pegang duit ini enggak bisa dipercaya. Akhirnya dia tahu, saya tahu ada cerita itu di Alkitab. Terus kemudian dia tahu sudah mau dipanggil bos, ini mau dipecat ini yang dia lakukan. Dikatakan dia panggil semua orang yang utang sama perusahaan. Kamu utang berapa? Oh 100 dus. Saya coret mumpung saya masih punya kuasa, 50 dos saja. Terus kemudian yang lain dipanggil, kamu utang berapa? Utang 50, tanggap 30. Ini curang lagi saudara. Terus kemudian bosnya bilang begini, Tuhan yang bilang, orang ini orang yang cerdik. Loh kok cerdik ini kalau kita bahasa Perancisnya ulo. Tahu saudara? Kalau saudara belum mengerti bahasa Perancis, cari di kamus, ulo itu artinya apa dalam bahasa Perancis? Ya kayak orang ini. Orang utang 100 dianggap 50, terus gimana tuh? Tapi ini maksudnya, saudara tahu? Pada waktu dia menghambur-hamburkan, Tuhan tidak mengatakan dia cerdik. Pada waktu dia memakai uang untuk kepentingan orang lain, meskipun caranya salah, tapi prinsipnya benar. Dia tidak menghamburkan tapi dia investasikan untuk masa depannya. Dan saudara tahu? Tuhan mengatakan begini, investasi yang paling aman, firman Tuhan ngajar kita. Pada waktu kita memberikan untuk orang lain, pada waktu kita memberikan, menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara ngumpulkan katanya berkat, bukan US dollar, bukan euro, tapi saudara mengumpulkan harta yang tidak bisa dimakan sama ngengat.
yang tidak bisa dimakan sama crashnya ekonomi. Itu tidak bergantung sama keadaan ekonomi. Itu loh yang Tuhan bilang. Tuhan memberikan prinsip pada waktu kita menabur dalam kehidupan orang lain, pada waktu kita menabur untuk kerajaan Allah, kita mengumpulkan sesuatu tanpa saudara dan saya lihat, sesuatu yang tidak bisa dimakan-ngengat, tidak bisa dimakan inflasi, tidak bisa crash, tidak bisa value-nya turun selalu naik. Itu yang Tuhan mengatakan bodoh banget kalau kamu cuman investasi di tempat di mana bisa crash. Saya tidak mengatakan saudara jangan investasi di pasar saham, tapi saudara tahu bisa naik bisa turun. Satu investasi yang tidak pernah bisa turun nilainya kalau saudara investasikan untuk kerajaan Allah. Tidak pernah nilainya turun, selalu naik. Bahkan saya percaya saudara, apa yang saudara lakukan hari ini bukan hanya berdampak untuk saudara, tapi untuk anak saudara, bahkan untuk cucu saudara. Dan itu dicatat di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu bodoh, tapi biarlah engkau mengerti kehendak Allah. Satu kali saya terpikir untuk mengganti mimbar, saudara. Yang sudah cukup lama tahu mimbar yang lama, saudara ya. Ya, ini kan lebih keren sedikit. Jadi kalau saya dilihat dari depan lebih enak gitu ya. Nah, satu kali saya minta didesainin atau dicariin di mana gitu. Kita mau buat mimbar gitu yang ada logonya yang lebih bagus lah gitu ya. Terus akhirnya dia merekomendasikan salah seorang temannya untuk membuatkan. Jadi setelah dikirim desainnya, ya desainnya seperti ini saudara. Ya. Terus kemudian saya tanya sama orang ini. Orang ini orang Kristen bukan jemaat ya. Saya tanya, Pak itu berapa Pak? Terus dia bilang, gampang. Saya bilang, oh jangan gampang Pak. Wah gampang itu. Enggak gampang, nanti berapa gitu ya kita mau tahu. Dia bilang enggak gampang. Akhirnya lama sudah cukup lama dia buatnya dan dia kirim saudara, dikirim. Saya lihat waduh bagus sekali. Kemudian saya langsung telepon. Saya katakan Pak, waduh kerjaannya halus Pak, bagus banget, saya puas banget. Berapa Pak? Dia katakan begini, Pak gini loh Pak, kalau Bapak bayar saya itu menghalangi berkat yang lebih besar. Bapak mau bayar saya berapa? Tapi kalau saya enggak nerima dari Bapak, itu Bapak memberikan kesempatan kepada saya untuk menerima yang jauh lebih besar. Dan dia bilang begini, Pak saya enggak hanya bless gereja Bapak, saya senang sekali kalau ada orang yang minta tolong dibuatin mimbar Pak. Karena saya tahu dari mimbar itu setiap minggu firman Tuhan dibagikan Pak, dan saya menyediakan mimbarnya. Kan luar biasa, jadi tolong jangan dibayar Pak, itu menghalangi berkat saya. Saya mengatakan orang ini mengerti menabur untuk kerajaan Allah. Orang ini mengerti prinsipnya. Di dalam kehidupan kita setiap kita bisa menabur. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa sesungguhnya kesempatan untuk menuai itu sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. 2 Korintus pasal yang ke-9. Dikatakan camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, ini prinsip yang diketahui oleh petani, yang Tuhan Yesus mengatakan, aku mau beritahukan kamu tentang satu misteri. The secret katanya Tuhan, pada waktu engkau menabur, engkau diberkati. Yang pertama saudara, pada waktu saudara nabur, saudara mematahkan roh tamak atas hidup saudara. Itu yang pertama. Saudara bisa mengatakan ini bisa saya makan atau saya tabur. Kalau saya makan enak, saya tabur, saya enggak kerasa apa-apa. Tuhan mengatakan
Dia memberikan kepada engkau benih untuk ditabur, tetapi juga roti untuk dimakan. Pada waktu saudara memakan benih, saudara kehilangan masa depan. Benih itu bicara masa depan, roti bicara saat ini. Banyak orang hanya hidup untuk saat ini, tidak hidup untuk masa depan. Masa depan saudara ditentukan oleh taburan saudara. Saudara mengatakan ini, bukankah Tuhan memang mau saya diberkati? Benar sekali. Tuhan mau saudara dan saya diberkati. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman Tuhan akan membawa harta bangsa-bangsa untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Tuhan tidak lakukan ini saudara. Tuhan tidak dengan segala kuasanya membuat komputer di bank itu jam. Saldo saudara tambah 3-0, saldonya orang kurang 3-0. Tidak mungkin. Tuhan bukan pencuri, dia tidak akan lakukan seperti itu. Prinsipnya tetap sama saudara. Selama saudara tidak mengerti prinsip ini, saudara, saya ingin katakan bahkan saudara bisa punya banyak dan saudara tidak bisa hidup di dalam berkat. Firman Tuhan sudah mengatakan, saudara hidup ini nggak ditentukan berapa banyak yang saudara punya. Bukan itu. Pada waktu engkau mengerti prinsip ini dan mulai lakukan prinsip ini, firman Tuhan mengatakan engkau berbahagia. Saudara, ada satu kebahagiaan yang luar biasa pada waktu saudara bukan dimiliki oleh harta, tapi memiliki harta. Tidak ada masalah buat Tuhan untuk membuat saudara memiliki harta. Tapi sering kali kita dimiliki oleh harta. Karena kita nggak berani untuk mengatakan kalaupun Tuhan mau, it's okay. Karena saya tahu itu jadi benih lagi yang akan membawa kelimpahan di dalam kehidupan saya. Saudara, berbahagia itu dimulai pada waktu kita menabur dan bukan pada waktu kita nerima. Pada waktu kita mengerti hal ini, saudara tidak lagi dikuasai oleh uang, tapi saudara mempergunakan uang. Menurut firman Tuhan yang bisa menjadi saingan utama itu bukan hobi saudara, bukan hawa nafsu saudara bahkan. Yang Tuhan katakan yang bisa bersaing dengan dia. Dikatakan kau tidak bisa punya dua tuan. Yang satu Tuhan, yang satu namanya mamon, itu duit. Duit itu enggak salah saudara. Cinta akan uang yang salah. Itu yang Paulus katakan kepada Timotius. Karena cinta uang, maka orang jatuh dalam berbagai-bagai kesulitan. Cinta uang, bukan karena uang saudara. Cinta uang. Tuhan mau memberkati saudara. Dia berikan kuasa kepada saudara untuk jadi kaya. Firman Tuhan mengatakan dia jadi miskin supaya saudara jadi kaya. Tapi kembali lihat prinsipnya. Tuhan Yesus datang memberikan hidupnya. Dan dia ditinggikan lebih dari di atas segala nama. Prinsipnya sama. Give and you shall be given. Oke? Prinsipnya sama. Dalam hidup ini kalau saudara mau sukacita, buat orang lain bersukacita saudara. Tabur dulu. Ada orang mengatakan, loh enggak, saya dapat dulu. Saudara, beritanya adalah benih sudah diberikan. Kalau saudara katakan mana? Saya enggak tahu, mungkin saudara makan kali. Tuhan katakan sudah, aku adalah Allah yang memberikan benih bagi penabur. Saudara disuruh nabur, saudara bilang benihnya enggak ada. Mungkin saudara makan. Saudara punya banyak hal yang bisa ditabur. Ada yang mengatakan, saya nggak punya uang banyak. Oh saudara punya banyak hal yang bisa ditabur. Saudara bisa punya waktu, saudara punya perhatian. Saudara bisa menabur doa untuk orang lain. Terlebih bahagia saudara menabur, memberi dari menerima. Itu prinsip firman Tuhan. Dan kalau saudara tangkap itu, kehidupan saudara akan berubah. Saudara, sering kali kita melihat bahwa kebutuhan itu lebih besar daripada apa yang ada pada kita. Tapi ini yang Tuhan Yesus selalu katakan, apa yang ada padamu. Saudara, prinsip firman Tuhan, kalau saudara melihat melipat gandakan, itu selalu dimulai dari jumlah yang lebih kecil. Tapi tidak bisa dimulai dari jumlah yang namanya 0. Kalau saudara belajar matematika, saudara tahu 0 kalau dikalikan berapa aja yang sangat besar tetap 0. Mau dilipat gandakan apa? Tuhan mengatakan begini, aku mau memberkati kamu, aku akan melipat gandakan.
Tapi saudara katakan, coba Tuhan lipat gandakan. Tuhan mengatakan apa yang dilipat gandakan? Saya percaya kuasa doa. Tapi ingat saudara, kalau saudara tidak pernah nabur, saudara bisa doa, puasa, 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, tidak sikat gigi, tidak mandi, tidak ada tuayan. Bukankah Tuhan mendengar doa? Tuhan bilang, alangkah bodohnya kamu. Balik-balik ya itu lagi saudara. Sudah dikasih tahu kalau kamu tidak nabur, kamu tidak nuai. Saudara bisa berpikir begini, lu ini masanya paling sulit Pak. Kok diajari nabur? Saudara saya ingin katakan, justru karena kehidupan ini sulit. Justru karena Tuhan mau memberkati anak-anaknya. Kita nggak bisa pakai prinsip dunia saat ini dan berharap berkat datang dalam hidupmu. Saudara perlu percaya apa yang firman Tuhan katakan dan berjalan atas itu. Dan melihat berkat Tuhan dicurahkan dengan cara yang paling tidak masuk akal dalam kehidupan saudara. Saudara, kehidupan itu bukan sekedar apa yang kita dapatkan untuk diri kita. Saudara bisa punya segala hal, tapi saudara kehilangan esensi hidup ini, yaitu memberikan hidup untuk orang lain, memberikan hidup untuk kerajaan Allah. Saudara, Tuhan tidak punya masalah untuk memberkati. Tapi saudara tahu masalah Tuhan yang terutama mencari saluran untuk berkat. Yang Tuhan cari bukan siapa yang sudah punya banyak berkat, tapi siapa yang bisa dipercayai untuk nyalurin berkat. Saudara, kekayaan di mata Tuhan bukan seberapa banyak yang kita dapat. Kekayaan di mata Tuhan seberapa banyak yang kita salurkan dari yang kita dapat. Dan itu yang dikatakan orang berbahagia. Orang yang tidak dikuasai oleh kekayaannya tapi pakai kekayaannya untuk jadi berkat. Jadi saya ingin beritahukan kepada setiap saudara, keadaan ekonomi boleh buruk. Tapi saudara kalau mau sungguh-sungguh, kekayaan yang sesungguhnya mulai dengan beri. Ada amin saudara. Mari kita berdoa.